Bapak Ibu sekalian, biasanya anak-anak sangat suka bermain bola, khususnya menangkap bola, kemudian dilemparkan kembali ke teman bermainnya. Tapi, tahukah Bapak Ibu bahwa melemparkan bola kembali ke teman bermainnya adalah salah satu tugas perkembangan anak usia 21 bulan loh. Terlihatnya seperti mudah dan sederhana ya, tapi pada kenyataannya ada banyak perkembangan yang bisa dinilai dari kegiatan ini. Untuk dapat melempar bola, anak membutuhkan koordinasi gerak mata tangan yang baik. Misalnya, untuk menggerakkan bahu dan tangan, serta membutuhkan kematangan gerak halus untuk mencengkram, mendorong, dan melepaskan atau melemparkan bola dan diarahkan ke teman bermainnya. Supaya bola bisa sampai tepat tujuan, maka anak membutuhkan kemampuan arah, persepsi visual motor, dan kontrol yang baik untuk mengatur jarak dan tenaga yang dibutuhkan untuk melempar bola tepat sasaran. Jika kontrol tenaga belum baik, maka bisa saja lemparan bisa terlalu lemah sehingga tidak sampai ke sasaran. Dan juga jika terlalu kuat sehingga bisa melewati atau menyakiti teman bermainnya karena lemparan terlalu kencang. Selain itu, bermain lempar tangkap bola juga bisa menjadi penilaian apakah aspek sosialnya sudah berkembang atau belum. Karena pada kegiatan ini anak belajar bermain dua arah dan bermain bergantian. Wah, banyak sekali ya penilaian dari kegiatan yang sederhana ini. Tapi, kemampuan melempar ini tidak secara tiba-tiba bisa dimiliki anak loh. Melainkan, kemampuan ini berkembang secara bertahap. Dan tentunya tergantung dari stimulasi yang diberikan. Proses melempar bola dimulai dari anak menggelindingkan bola di lantai. Menggelindingkan bola di lantai bisa dilakukan dengan mudah, karena lantai memiliki permukaan yang licin. Sehingga anak tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar, tetapi bola sudah menggelinding dengan sendirinya. Pada awalnya mungkin arah gelindingan bola masih belum tepat sasaran. Namun dengan bermain terus, lama-lama anak belajar mengatur tenaga dan arahnya supaya bola bisa sampai pada sasarannya. Kemudian, anak mulai belajar melempar melambung. Berbeda dengan menggelindingkan, melempar ini membutuhkan tenaga yang lebih besar. Jika sebelumnya anak sudah belajar mengatur arah ketika menggelindingkan bola, sekarang anak harus menambahkan tenaganya supaya bisa melempar sampai ke tujuan. Seringkali pada awal melempar, tenaganya masih kurang, sehingga lemparan tidak sampai ke tujuan. Dan terkadang terlihat seperti anak hanya membantingkan bola. Dengan semakin kuat ototnya, maka tenaga untuk melempar juga semakin besar. Sehingga anak bisa melempar melewati tujuan. Bahkan terkadang sampai mengenai teman bermainnya dengan keras. Sampai akhirnya, dengan stimulasi rutin yang dilakukan, anak bisa melempar bola dengan tepat sasaran. Karena kemampuan gerak, otot, dan kontrolnya sudah berkembang lebih baik, sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Lalu, bagaimana sih cara menggelindingkan dan melempar bola yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 21 bulan ini? Mari kita simak videonya bersama. Pada video ini, terlihat anak sudah bisa melemparkan kembali bola kepada rekan bermainnya. Walaupun kontrol tenaga saat melempar masih belum stabil. Kadang masih terlalu kuat, kadang terlalu lemah. Jika demikian, tidak apa, karena yang penting dia sudah bisa memenuhi tugas perkembangan usianya, yaitu menggelindingkan atau melemparkan kembali bola ke arah teman mainnya. Usia anak bisa melakukan ini berbeda-beda. Ada yang dari usia 8 bulan sudah bisa, tapi ada juga yang di atas 1 tahun baru bisa. Namun, biasanya kemampuan melempar bola ini sudah dimiliki anak di bawah 2 tahun. Sebenarnya, ketika anak belum mau melemparkan bola ke rekan bermainnya adalah hal yang wajar. Karena anak usia 0-2 tahun masih dalam tahap bermain sendiri atau disebut dengan solitary play. Namun, perkembangan sosial bisa meningkat jika anak diberikan stimulasi yang tepat. Dan bermain lempar tangkap ini adalah salah satu caranya, karena ketika anak melemparkan kembali, artinya anak belajar bermain dua arah dan berbagi mainan. Ketika pada usia 21 bulan anak belum bisa melemparkan kembali, Anda dapat tetap terus mengajaknya bermain, supaya anak juga bisa belajar mengarahkan dan mengontrol tenaga dan jarak yang diperlukan supaya bola bisa sampai tepat ke sasarannya.
Stimulasi yang dilakukan tentunya harus menyenangkan dengan cara yang berbeda-beda sehingga anak tidak bosan. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan stimulasi, mari kita saksikan video berikutnya.